Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kuanisa Najwa Meswari. Dan pada hari ini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas jabatan kedua atau tujab dari Bendahara MPK. Nah, di sini ada 3 bagian pertanyaan yang akan saya jawab. Saya akan mulai dari bagian pertama, yaitu pertanyaan pertama, yaitu menurut kamu bendahara itu apa sih? Nah, jadi kalau untuk saya sendiri, bendahara itu adalah seseorang yang mau dan juga mampu untuk mengelola keuangan di dalam suatu organisasi dan suatu program kerja. Yang dimana menurut saya bendahara itu harus orang yang teliti dan juga orang yang bertanggung jawab terhadap setiap data atau setiap pemasukan dan juga pengeluaran yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi ataupun suatu program kerja. Lalu pertanyaan keduanya itu persentase keminatan menjadi bendahara 1 dan juga bendahara 2. Nah, kalau untuk saya sendiri, bendahara 1 itu di 50%, sedangkan bendahara 2 itu di 60%. Nah, alasannya itu sebenarnya simpel, karena dulu saya pernah mempunyai pengalaman menjadi bendahara, sehingga saya sudah tahu untuk bagaimana caranya mengelola suatu keuangan. Tapi bendahara itu menurut saya bukan passion yang tepat untuk diri saya sendiri, sehingga persentase saya itu hanya di 50% dan juga 60%. Lalu pertanyaan ketiga, seberapa bisa kamu bermain Google Sheet atau Microsoft Excel? Nah, kalau untuk mengerjakan sesuatu dengan Google Sheet ataupun Microsoft Excel, itu saya sudah mampu untuk melakukannya. Yang dimana itu saya sudah bisa melakukan dengan rumus-rumus sederhana seperti sum dan juga average, if, dan semacamnya. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah kamu sudah terpikirkan dengan inovasi dalam bidang perbendaharaan ini? Nah, kalau dari saya sendiri itu kan setelah melihat dari lapangan, kita itu terutama tentang keuangan masih bergantung terhadap dana usaha ataupun danus dari suatu program kerja. Nah, sebenarnya ini sudah merupakan hal yang bagus, tapi kalau misalkan disuruh untuk memberikan inovasi, dari saya sendiri itu ingin mempunyai dana usaha yang dimana tuh gak cuman menjual makanan, yang dimana di sini juga bisa berupa menjual barang. Contohnya itu misalnya seperti keychain, ataupun pas dari pengalaman saya itu saya pernah menjual bake bunga, yang dimana tuh keuntungannya itu melebihi 100% dari modal yang kita keluarkan. Namun memang di sini tuh ada minusnya, yaitu kita di sini lebih capek dan juga lebih menguras tenaga. Dan kalau untuk inovasi juga, saya lebih ingin mengembangkan inovasi terkait dana usaha atau danus, yang dimana lebih memperbanyak menu-menunya dan lebih memvariasi menu-menunya. Lalu yang kelima itu pertanyaan yang kelima, misal ada ketidaksesuaian antara pemasukan dan juga pengeluaran uang, dan kamu dituduh korupsi, tidak serius, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab oleh pihak sekolah. Gimana cara kamu mempertanggungjawabkan itu? Nah, pastinya kalau misalkan ada laporan tentang ketidaksesuaian pemasukan dan juga pengeluaran, saya akan recheck lagi, mengecek kembali tentang laporan yang sudah saya buat. Apakah itu memang kesalahan human error dari saya, atau memang ternyata benar gitu ada ketidaksesuaian. Nah, kalau misalkan memang itu human error dari saya akan memperbaiki laporan tersebut. Tapi kalau misalkan memang ada suatu hal yang di luar dari saya, maksudnya di luar dari permasalahan saya, itu akan saya jadikan bahan evaluasi dan akan dijadikan patokan untuk kedepannya, untuk bisa lebih teliti dan juga lebih ditekankan lagi terhadap dan ditegaskan lagi terhadap ketransparansian uang ini. Lalu kita lanjut ke pertanyaan di bagian kedua. Pertanyaan bagian kedua yang pertama, apa yang kamu tahu tentang pengawas keuangan MPK yang turun di proker OSIS atau MPK dan bekerja sama dengan bendahara OSIS atau bidang? Bagaimana cara kamu membangun hubungan dengan bendahara OSIS? Jadi, sepengetahuan saya, kalau misalkan pengawas keuangan MPK itu di dalam suatu program kerja itu dia mengawasi tentang dana yang masuk dan juga dana yang keluar dari program kerja tersebut. Nah, sebagai pengawas MPK, setahu saya mereka itu mengawasi dan juga meneliti lebih lanjut tentang misalnya ada kesalahan di dalam proker seperti nominalnya kurang ataupun pertambahan atau pengurangannya itu ada yang salah, itu kita harus bisa teliti dan cek dengan lebih baik tentang permasalahan tersebut. Nah, kalau misalkan bagaimana cara saya untuk membangun hubungan dengan bendahara OSIS, pastinya cara yang paling simpel dan paling dasar itu kita harus membangun chemistry dan juga menjalankan komunikasi secara personal kepada bendahara OSIS ini atau bendahara bidang. Karena kalau misalkan kita udah punya chemistry secara personal, itu untuk komunikasinya itu pasti akan lebih mudah dan juga lebih bisa terbuka lah. Lalu pertanyaan yang kedua, citra seperti apa yang ingin kamu bangun saat menjabat sebagai bendahara MPK? Nah, kalau dari saya sendiri itu saya ingin membangun citra yang tegas. Kenapa? Karena menurut saya kan keuangan itu adalah suatu permasalahan yang cukup krusial dan nggak bisa jadi sembarang hal gitu.
kalau misalkan saya sudah mempunyai citra yang tegas, itu pastinya tuh orang-orang tuh nggak akan bisa bercanda tentang keuangan, terutama dengan saya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan citra yang ingin saya bangun saat menjabat sebagai bendahara itu adalah citra yang tegas, terutama terhadap keuangan. Lalu pertanyaan ketiga, jika posisi kamu sedang menjadi pengawas keuangan di program kerja OSIS, apa yang akan kamu lakukan jika kamu ternyata berpartner dengan bendahara yang kurang aktif, tidak teliti, dan juga keras kepala dalam urusan keuangan, yang berakhir mengakibatkan sirkulasi keuangan di program tersebut tidak berjalan semestinya, bahkan terjadi minus dan pemasukan dan juga sering miskom. Nah, kalau misalkan di sini saya menjadi seorang pengawas di suatu program kerja dan saya mendapatkan partner yang memang kurang baik lah dalam urusan keuangan dan juga keras kepala, pastinya saya akan coba mendengarkan dulu memang hal apa yang mereka keras kepalain. Contohnya mereka punya pendapat lain atau saran lain terhadap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, pertama tuh saya akan coba memberikan point of view dari saya. Kalau misalkan misalnya saran tersebut tuh terasa kurang efektif, akan saya beritahu. Tapi kalau misalkan mereka memang keras kepala dan mereka yakin kalau misalkan cara itu yang paling efektif, saya akan memberikan space atau memberikan keleluasaan ke mereka untuk menjalankan hal tersebut. Dan kalau misalkan ternyata kegiatan tersebut memang berjalan baik dan juga tidak menghambat keuangan, saya akan membiarkan dan mengawasi dengan secukupnya aja, dengan proporsional. Tapi kalau misalnya saran atau hal yang mereka laksanakan itu tidak berjalan dengan baik, saya akan menegaskan kepada mereka kalau misalkan cara itu salah, dan saya akan langsung kasih tahu mereka kalau cara yang benar tuh kayak gini. Tapi kalau misalkan mereka masih keras kepala, saya akan meminta bantuan kepada pihak yang lebih berwenang lah. Contohnya tuh kayak ketua OSIS dan ataupun ketua MPK dari kedua sisi, sehingga tuh keduanya itu pihak yang berwenang itu bisa memberikan saran dan juga masukan kepada partner saya ini supaya tidak mengulangi kesalahannya. Lalu pertanyaan yang keempat itu, kalau misal kamu posisi jadi pengawas MPK dan kamu kan sering lihat kalau misalkan istirahat itu ada danus dari broker yang berbeda-beda, misalnya Peraku, Classmate, dan lebih dari 3 yang berbarengan. Nah, kalau perspektif dari aku itu efektif atau enggak? Nah, kalau bagi aku sendiri, aku ngerasa itu kurang efektif, karena kan di satu hari itu ada 3 program kerja, yang dimana tuh kalau misalnya kita mau bayar pakai QRIS tuh ada 3 kode yang berbeda-beda yang harus kita gunakan. Dan sering kali tuh orang tuh banyak banget melakukan human error, entah mereka lupa masukin kode, sehingga tuh ini tuh menghambat pencairan dana dari bendahara tersebut. Nah, jadi kita sebagai bendahara tuh juga pastinya akan sulit kan menentukan itu uang dari broker yang mana, dan pokoknya jadi amburadul lah gitu. Kalau misalkan saran dari saya itu untuk yang lebih efektifnya itu untuk broker itu danusan itu nggak perlu dipisahkan jadi 3 broker gitu. Menurut saya cukup jadi satu danusan aja, dan nggak perlu ada kode-kode yang kayak gitu. Jadi nggak perlu ada kode-kode yang berbeda, sehingga tuh semua uang tuh masuk ke dalam kas bendahara. Jadi kalau misalkan program kerja itu lagi butuh dana, itu dia bisa langsung mengajukannya ke bendahara. Jadi biar bendahara tuh bisa langsung tahu sirkulasi dari keuangan tersebut masuk dan juga pengeluarannya. Nah, lalu pertanyaan yang kelima dari bagian 2, menurut kamu apa yang kurang dan perlu diperbaiki dari sistem keuangan proker MPK ataupun OSIS? Nah, kalau dari saya sendiri itu melihat emang di keuangan program kerja yang berhubungan dengan keuangan itu memang sudah cukup baik lah. Kita sudah cukup bisa mencari cara untuk menambahkan dana yang diperlukan. Contohnya itu kayak danus internal maupun danus eksternal sudah bisa dibilang cukup baik. Tapi kalau untuk kekurangannya menurut saya itu di suatu program kerja itu terasa kurang transparansi terhadap keuangan di yang ada di broker tersebut. Kalau misalkan lagi menurut saya itu bisa kita menjadi panitia dalam suatu program kerja dan kita bukan panitia yang berhubungan dengan keuangan. Menurut saya itu nggak apa-apa kalau misalkan kita tetap harus tahu transparansi dari keuangan tersebut, uang sisa berapa dan kurang berapa, dan dengan begitu tuh kita sebagai panitia di divisi lain itu juga pasti mengira-ngira kalau misalkan untuk RAB yang akan kita berikan itu berapa gitu, dan kita jadi bisa lebih menyesuaikan harga yang kita tulis di RAB dengan harga pasaran. Terus kalau misalkan kekurangannya itu mungkin yang tadi juga seperti kayak kode-kode dalam suatu danus yang itu pastinya akan menyulitkan juga bagi kita bendahara untuk menghitung dan mencairkan dana tersebut. Apalagi kalau misalkan emang itu nggak pakai kode, jadi itu cukup memakan PR yang banyak gitu. Terutama kan kalau danus itu nggak hanya terjadi sekali seminggu, itu seminggu 2 kali dan ada 3 broker yang berbeda atau 6 broker. Jadi itu bisa dibilang cukup membingungkan. Dan kalau misalkan emang ada broker yang terasa lebih membutuhkan uang secara
cepat tapi dia nggak dapat slot untuk dan misalnya pada hari itu sedangkan dia harus kerja kreatif, itu menurut saya juga jadinya tuh terasa kurang efektif aja gitu. Nah, selanjutnya itu ke bagian ketiga. Di sini saya akan memilih 3 sifat atau kepribadian yang menonjol dalam diri saya dan menjelaskan kenapa dan juga bukti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari 13 sikap atau sifat di sini, saya memilih yang pertama teliti. Karena dalam saya mengerjakan suatu tugas itu saya mengutamakan ketelitian, karena saya nggak mau untuk mengerjakan tugas secara berulang atau mengulangnya lebih dari satu kali. Jadi saya maunya kalau misalkan ada kesalahan dalam pengerjaan tugas saya pada saat itu juga akan saya kerjakan, akan saya revisi pada saat itu juga, sehingga tuh bisa langsung jadi dan juga bisa langsung selesai. Jadi ketelitian tuh menurut saya jadi hal yang sangat menonjol dalam diri saya. Lalu yang kedua itu rapi, karena dari diri saya sendiri tuh saya mengutamakan kerapihan dalam setiap hal, nggak cuma dari tugas tapi dalam kehidupan saya sehari-hari. Contohnya itu di handphone saya itu sudah ada folder-folder yang menyesuaikan dengan file-file yang sesuai. Contohnya itu kayak file tugas sekolah itu udah dalam satu folder, terus file tugas dari diklat udah dalam satu folder, file editan video dalam satu folder. Jadi itu memudahkan saya juga untuk mencari, dan itu menurut saya adalah suatu bare minimum buat diri saya, biar bisa lebih rapi dan tersusun untuk dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya itu yang ketiga itu adalah analisis, karena kalau misalkan dalam diri saya sendiri itu kalau misalkan saya ada mempunyai permasalahan atau orang lain punya permasalahan, saya akan menganalisis terlebih dahulu secara diam-diam. Saya akan mengobservasi terlebih dahulu kesalahan yang terjadi, penyebabnya tuh apa. Jadi saya kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada permasalahan dalam pertemanan, saya nggak akan langsung nembak permasalahan itu dan harus maksa orang-orang untuk selesai menyelesaikan masalah tersebut dalam satu hari itu, tapi saya akan menganalisis terlebih dahulu permasalahan tersebut itu apa penyebabnya dan apa yang membuat mereka tuh jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan saya sendiri udah tahu penyebabnya, udah lebih paham daripada orang lain tuh, pas saya mulai suatu pembicaraan itu bisa lebih terstruktur dan bisa lebih mengerti gitu tentang permasalahannya. Dan saya juga tipe orang yang kalau misalnya ada suatu permasalahan itu lebih suka diselesaikan secara personal tanpa membawa orang ketiga ataupun orang lain. Nah, mungkin cukup sekian aja untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tugas jabatan bendahara yang kedua ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.